Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaskia Putri dengan NIM 046. Di sini saya dan teman kelompok saya sudah mendapatkan satu jurnal sebagai sumber acuan belajar kami dari jurnal Molecular Plant dengan interindeks Scopus Q1. Di sini dijelaskan bahwa asam amino aromatik disintesis melalui jalur sikimat diikuti oleh jalur biosintesis asam amino aromatik bercabang. Dengan korismat berfungsi sebagai metabolik titik cabang perantara utama. Namun regulasi dan koordinasi sintesis asam amino ini masih jauh dari dipahami. Meskipun AA sangat penting bagi siklus hidup tanaman, regulasi biosintesisnya melalui jalur sikimat dan AAA sebagian besar diabaikan dan bahkan tidak dikaji dalam dekade terakhir. AAA juga berfungsi sebagai prekursor untuk berbagai hormon tumbuhan seperti auksin dan salisilat, serta untuk berbagai macam metabolit sekunder aromatik dengan berbagai fungsi biologis dan bioteknologi. Lalu saya mendapatkan pertanyaan, yaitu mengapa regulasi dan koordinasi jalur biosintesis asam amino terakumulasi pada tumbuhan sebagian besar diabaikan, bahkan tidak dikaji. Padahal senyawa hasil turunannya sangat penting bagi kesehatan manusia dan sebagai metabolit sekunder bioaktif di tanaman obat dan bagaimana solusinya. Lalu saya mendapatkan jurnal dari Journal of Experimental Botany dengan terindeks Scopus Q1. Di sini dijelaskan bahwa asam amino juga merupakan molekul penting yang mengangkut nitrogen organik ke seluruh tumbuhan karena peran sentralnya dalam metabolisme nitrogen, biosintesis, degradasi, dan transport asam amino. Diatur secara ketat untuk memenuhi kebutuhan sebagai respon terhadap ketersediaan nitrogen dan karbon. Meskipun banyak diketahui tentang regulasi umpan balik jalur biosintesis bercabang oleh asam amino itu sendiri, mekanisme regulasi pada tingkat transkripsi, pasca transkripsi, dan protein masih harus diidentifikasi. Hasil terkini yang menjelaskan efek faktor transkripsi dan modifikasi protein menghasilkan gambar fragmental yang mengisyaratkan berbagai tingkat regulasi kompleks yang mengontrol dan mengkoordinasikan transport dan aktivitas enzim, metabolisme asam amino, transport asam amino, dan integrasi sinyal stres juga tampaknya dapat saling mempengaruhi dengan cara yang sejauh ini tidak dapat diprediksi. Regulasi dan koordinasi jalur biosintesis asam amino pada tumbuhan memang sebagian besar bersifat memuaskan dan cenderung dipasarkan antar jalur akibat mekanisme ekonomi energi dan kontrol metabolik yang efisien pada tumbuhan. Hal ini menyebabkan hasil turunan berupa metabolik bioaktif sekunder seperti alkaloid, flavonoid, dan hormon tumbuhan seringkali tidak diproduksi secara masif, padahal berpotensi sebesar sebagai senyawa obat dan nutrisi penting bagi manusia. Tumbuh secara ketat mengatur jalur biosintesis asam amino agar tidak boros energi, karena biosintesis senyawa ini memerlukan energi dan prekursor dalam jumlah besar. Kontrol pada tingkat transkripsi dan aktivitas enzim agar sintesis hanya terjadi ketika tumbuhan memerlukannya. Misal pada kondisi stres. Akibat kontrol metabolisme yang efisien, hasil turunan berupa metabolit sekunder tidak diproduksi dalam jumlah besar secara alami. Senyawa bioaktif seperti alkaloid, flavonoid, dan hormon tumbuhan sering hanya diproduksi pada kondisi khusus, misalnya saat terjadi serangan patogen atau stres lingkungan. Nah, solusi dari permasalahan tersebut yaitu dari jurnal agronomi dengan terindeks Scopus Q1, di sini jelaskan bahwa tumbuhan menghasilkan SM melalui beberapa jalur metabolisme yang secara efektif merespon kondisi stres. Jalur-jalur ini diinisiasi dari jalur metabolit primer yang menghasilkan prekursor utama SM. Jalur sigimat merupakan jalur awal untuk biosintesis asam amino aromatik. Jalur ini diaktifkan dalam kondisi stres untuk menghasilkan triptofan, tirosin, dan fenilanin yang selanjutnya menghasilkan biosintesis SM. Senyawa sesil SM merupakan alat alami yang digunakan tumbuhan untuk melawan tekanan biotik dan abiotik. Tinjauan ini merangkum peran metabolis sekunder dalam respon terhadap respon biotik dan abiotik melalui regulasi faktor transkripsi dan gen yang terlibat dalam toleransi terhadap tekanan lingkungan. Biasanya SM diproduksi dalam kadar rendah pada tumbuhan, namun biosintesisnya diinduksi oleh stimulus lingkungan untuk meningkatkan toleransi terhadap kondisi stres. Tinjauan ini menunjukkan bahwa beberapa SM, gen, dan TF khusus mengatur tekanan biotik dan biotik tertentu. Banyak SM secara langsung menghambat infeksi, hama, dan patogen. Beberapa merupakan pencegah herbivora, sementara sebagian besar berperan dalam menjaga keseimbangan redoks dengan membersihkan ROS yang
juga memberikan toleransi tekanan terhadap pada tumbuhan. Terima kasih.